Kalimantan Barat. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 3 tahun 2025, NIM 253091300, LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 5 semester ganjil dengan materi Salomo yang bijaksana. Nah, berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Jam depan gerak. Tegak gerak. Nah, sebelum kita memulai sebagai orang yang beriman, kita akan membuka dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa, sikap yang sopan, sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Nah, kepada satu orang, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Kak kasih? Kamu kasih, ayo, kasih. Iya. Keras. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami yang belajar berikanlah kemudahan berkatilah kami ya Tuhan, Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepanjang hidupmu diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Rentetan pemuda pemuji, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Semangat, Ibu akan melakukan presensi, absen ya. Absen kalian pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ada atau tidak? Tidak. Oh, kurang semangat. Apakah hari ini semuanya hadir? Oh, hadir. Baik ya, kalian harus semangat ke sekolah, menjaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan, kemudian nanti musim panas, cuaca tidak menentu kan, batuk pilek, maka kalian harus menjaga kesehatan. Lalu siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang Daud. Baik, tentang Daud sang pemimpin. Ayo, Ibu mau tanya nih. Yang pertama, siapa yang masih ingat perjanjian antara Allah dengan Daud atau Daud? Janji Allah pada Daud. Siapa mau jawab? Sisil apa sih? karena Daud akan tetap sampai Sampai apa tahta Daud akan sampai kapan, Sil? Sampai
sih Daud itu? Daud itu pemimpin yang bagaimana? Siapa yang masih ingat cerita tentang Daud? Oh, Daud itu dia berperang melawan siapa? Goliat, raksasa yang besar. Daud kecil. Nah, dari seorang Daud, bagaimana sih sosok Daud itu? Dia pemimpin yang berani. Ya, kemudian dia kecil bisa mengalahkan Goliat besar karena dia selain berani dia selalu apa? Mengandalkan Tuhan. Baik. Jika kamu diberi kesempatan meminta satu hal pada Tuhan, apa yang akan kamu minta? Siapa yang mau jawab? Nah, Silvi. Minta kekuatan. Mengapa? Biar dijaga. Ada lagi? Nah, Lisna? Menjaga kesehatan tubuh. Oh, minta dijaga kesehatan tubuh. Mengapa kamu harus sehat? Biar tidak sakit. Ada lagi? Apa? Tegas. Mau minta apa Kak kiranya? Minta keberanian. Mengapa harus berani? Oh, supaya kalau disuruh maju tidak takut. Ada lagi? Apa bedanya orang bijaksana dengan orang pintar? Ada nggak bedanya? Ada. Ayo, yang tahu kalau yang pintar atau bijaksana bagaimana? Gimana bedanya? Kalau orang pintar itu pakai otak. Kalau orang bijaksana pakai pikiran. Kemudian pakai apa? Selain pakai pikiran, pakai otak, dia pakai apa? Pakai hati. Penting untuk kita sekarang. Penting. Kenapa penting? Kenapa bijaksana itu penting sekarang? Biar bisa berpikir dengan baik. Apalagi biar bisa memutuskan dengan baik, dengan benar. Kemudian tidak merugikan orang lain. Nah, itu dia. Dia Salomo yang bijaksana. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau mengapa kita harus belajar tentang Salomo? Kita bisa lihat yang pertama itu kita bisa mengenal salah satu tokoh perjanjian lama karena Salomo itu perjanjian lama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Jadi kita sebagai peserta didik kita juga bisa mengikuti, meneladani kebijaksanaan Salomo itu dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini? Yang pertama, kita akan bernyanyi, kita akan bermain bersama, kita akan melihat video, kemudian kita akan melakukan diskusi, presentasi, kemudian sampai kita pada akhir nanti kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Itu yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke Salomo, mengapa dia dikatakan bijaksana? Kita mau lihat, Ibu punya cerita semut dan belalang. Ibu bagi dulu masing-masing satu meja, baca dulu ceritanya. Nanti Ibu juga akan tampilkan di depan ceritanya ya. Nah, boleh dibaca, boleh dilihat di depan. Sambil baca nanti akan ada pertanyaan yang dimunculkan. Ada Ibu bagi ya, boleh baca dari situ. Ibu juga tampilkan di depan. Nah, silakan dibaca dulu ceritanya. Kisah semut dan belalang. Nah, baca dulu, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian baca. Sudah. Silakan. Tanya dari yang kalian baca. Yang pertama, ada pertanyaan. Mengapa semut tidak ikut bermain atau tidak ikut bersenang-senang dengan belalang pada musim panas? Mengapa? Oke, kasih dulu ya, keras-keras. Karena semut sibuk menyiapkan cadangan makanan. Ada lagi? Mengapa semut tidak mau bermain? Padahal lihat belalang lompat-lompat main.
Kira-kira kok bisa sih tindakan semut ini bijaksana? Padahal semut tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Berarti semut sudah berpikir ke masa depan. Iya, dia sudah berpikir ke masa depan. Kalau belalang berarti hanya sibuk main. Nah, baik. Sekarang, apa yang mau diajarkan? Ayo, siapa mau jawab? Yang lain lagi. Siapa? Apa yang mau diajarkan dari cerita itu? Dari cerita semut. Apa yang mau diajarkan? Tidak boleh bermalas-malasan. Oke, tidak boleh bermalas-malasan. Ada lagi. Tidak boleh malas-malas. Yang kedua harus apa tadi? Semut itu, tadi coba lihat di depan itu. Semut selalu apa? Saudari semut itu selalu bekerja keras. Selalu bekerja keras. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Mengapa semut tidak mau membagi makanannya? Kalau gitu berarti semut pelit. Tidak, mengapa? Makanannya tidak cukup kalau dibagi, ada lagi. Mengapa semut? Oh, saya tidak mau bagi. Nanti tidak cukup untuk di musim dingin, ada lagi. Boleh tidak jadi semut kayak gitu? Oh, tidak boleh. Mengapa tidak boleh, Gung? Karena kita harus berbagi. Betul. Jadi semut sebenarnya juga tidak boleh. Karena harus berbagi. Kalau kita mau masuk dalam kelompok, ya, sebelum kita masuk dalam kelompok, nah, kita mau bernyanyi cara baginya nanti. Mana kelompok mana itu mau bagi untuk dua kelompok saja nanti. Ya, jadi kita mau bernyanyi lagu Aram Zam Zam. Bisa enggak? Bisa, ayo berdiri kalau begitu. Lihat tangan ibu guru ya. Lihat tangan ibu guru. Zam zam, aram zam zam, gule 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, gule 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 ram zam zam, arafi arafi, gule 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 ram zam zam, arafi arafi, gule 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 ram zam zam. 4 orang, ayo berhadapan langsung buat mereka. Siapa? Mana? Satu, kurang, satu kurang. Ya, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam. Baik, sudah ketemu 4 orang. Silakan atur tempat duduknya. Silakan jawab LKPD-nya, tapi perhatikan dulu videonya ya. Nanti silakan diskusikan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Baik, sebelum kita mulai ada yang mau bertanya dulu? Paham apa yang akan dikerjakan? Paham. Baik, ibu bagi LKPD-nya ya. Ini 1, ini kelompok 2. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya, atau sebelum itu kita perhatikan videonya. Kalian lagi di Sekolah Kids kok. Suatu hari aku akan meninggalkan dunia. Sebagai pria kuatkan hati, lakukan kewajiban setia dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertakhta di Israel. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah,
di Gibeon. Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Malam itu Tuhan berbicara kepadaku melalui mimpi. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Kismo, Raja datang! Iya, tuanku. Perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam, saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Itu bayimu. Bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakku. Bayiku masih hidup. Apa yang akan Raja lakukan? Tanpa tes DNA, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya. Asal jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi 2, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup, karena dialah ibunya. Udah di hijau. Ayo.
Siapa? Gimana jawabannya? Udah ketemu belum? Udah dicari? Udah. Udah masing-masing oh, dibagi pakai jawab sendiri-sendiri, disatukan jawabannya. Nah, udah. Udah lihat tadi videonya? Udah. Udah lihat pertanyaannya ada berapa? Ada 6. Iya, nomor 1 apa yang diminta Salomo kepada Tuhan kan? Lalu nomor 2 mengapa kebijaksanaan apa? Lalu bagaimana Salomo kan? Nah, sudah kalian jawab? Sudah? Baik. Stop deh. Kurang bagi tepuk semangat. Hasil apa jawaban yang sudah kalian diskusikan bersama? Kelompok mana dulu yang mana mau? 1 atau 2? Terserah, mau yang mana? Mau dimulai 2? Oke, kelompok 2 katanya. Kelompok 1 dengar ya. Kita saksikan penampilan kelompok 2. Tolong perhatikan kawan dulu ya. Perhatikan. Nah. Keras-keras suaranya ya. Nah, berdiri dulu. Baik, yang sopan. Nah, keras-keras. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari sisi bahan itu menjadi 2 bagian dengan tujuan untuk melihat siapa ibu dari bayi itu yang sesungguhnya. 4. Apakah kami setuju keputusan Salomo bijak? Mengapa? Bijak karena ia dapat menemukan siapa ibu bayi itu serta ia dapat menemukan perkara dengan benar. Tapi memungkinkan ibu itu yang sesungguhnya. Lanjut. Soal selanjutnya. Kami akan memandang latar belakang. Kami akan mengamati dari guru dan teman. Kami akan berbuat baik. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh sesi 1 sampai 2. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan menurut cerita tadi? Jawaban. Salomo meminta kebijaksanaan hati kepada Allah. Mengapa kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo? Agar dapat membuat keputusan secara tetap dan benar agar tidak ada yang dirugikan. Bagaimana Salomo memutuskan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi? Salomo meminta prajurit untuk membelah bayi itu menjadi 2 bagian dengan tujuan untuk melihat siapa ibu dari bayi itu yang sesungguhnya. Nomor 4. Apakah keputusan Salomo bijak? Mengapa? Jawaban. Bijak karena dia dapat menemukan siapa. Demikian hasil diskusi kami. Atas perhatian terima kasih. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sama. Jawabannya sudah kalian buat. Ada berapa pertanyaan tadi? 6. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa soal pertama? Apa soal nomor 1? Apa yang diminta kepada Salomo? Tadi Salomo minta apa? Kebijaksanaan. Mengapa kebijaksanaan yang diminta? Biar apa tadi? Oh, akan mengetahui
situ. Kalau dia mau pulang, berarti nanti oh itu anakku. Kalau anaknya sesungguhnya ibunya, dia tidak akan tega kan? Kalau yang bukan ibunya pasti bilang, ah tadi ada satu ibu tuh kan, bolos saja biar nggak dapat dua-duanya. Tapi ibu yang asli katanya jangan kan, dia sampai berlutut kan. Nah itu. Lanjut. Mengapa? Apakah keputusan Salomo bijak? Bijak tidak? Dia dengan mau pulang tadi. Bijak. Nah itu. Baik. Sekarang kita mau lihat tindakan bijak itu bagaimana. Bijaksana berarti kita bisa menentukan keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan. Ketika tadi juga Salomo minta kebijaksanaan hati, bukan minta kekayaan, bukan minta kekuasaan, tapi minta hati. Kok hati bukan kepintaran otak? Kalau orang pakai otak berarti kadang dia suka kan? Tapi kalau pakai hati berarti dia berpikir. Ini merugikan atau tidak? Teh. Ya, ibu akan bagikan soal yang harus kalian kerjakan. Tulis nama, jangan lupa. Baca soal dengan betul, tulis nama. Ya, pertanyaan siapa? Ibu udah tahu pokoknya sekarang. Nah, silakan kerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya. Jika bingung, udah, yuk. Tapi bingung nih, tanya. Kalau bingung tanya ya. Silakan kerjakan. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi Ester perempuan pemberani ya. Ester perempuan pemberani. Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan kalian ya. Baik, sebelum kita pulang, kita bergerak dulu. Kita mau bernyanyi, kita mau berjoget, nah, kita mau bergembira, kita mau nyanyi lagu penutup. Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. Kita pada hari ini dengan doa penutup. Satu orang, siapa yang bersedia silakan pimpin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat